Mematikan tingkat tuan. Raungan yang menusuk membungkam manusia dan binatang dengan yang terakhir bahkan berlutut di tanah seolah-olah mereka telah melihat seorang raja. Jauh di tengah-tengah gerombolan binatang itu, sebuah jalan terbentuk. Apa hal yang membuat ketakutan pada hewan mematikan tingkat puncak? Para pembudidaya di atas tembok kota fokus ke jalan setapak. Karena Zhao Feng memiliki penglihatan terbaik, dia melihat seekor binatang mematikan tipe anjing hitam murni berjalan ke arah mereka. Anjing hitam itu seukuran serigala dengan panjang sekitar 1,5 meter dan kecil dibandingkan dengan binatang lainnya. Zhao Feng ingin tertawa, tetapi dia tidak bisa. Setiap langkah yang diambil anjing itu akan memancarkan aura yang menakutkan dan ketika mata Zhao Feng menatap mata anjing hitam pekat itu, dia merasa seperti sedang terbakar. Mungkinkah binatang mematikan tingkat Lord? Jenderal Heng menarik napas dingin saat ketakutan melintas di matanya. Seseorang harus tahu bahwa Jenderal Heng sudah berada di puncak peringkat ke-9 dan dia adalah salah satu pembudidaya terkuat di sini. Lord Tier Deadly Beast. Wajah para pembudidaya menjadi putih, mereka semua tahu desas-desus tentang binatang mematikan Lord Tier. Binatang mematikan dibagi menjadi tingkat rendah dan tinggi dan mereka masing-masing sebanding dengan seniman bela diri dan master bela diri, tetapi binatang mematikan tingkat puncak bukanlah peringkat tertinggi. Di atas binatang mematikan tingkat puncak, ada beberapa keberadaan yang menakutkan. Binatang mematikan tingkat Lord. Rumor mengatakan bahwa monster mematikan tingkat Lord dapat menghancurkan seluruh negara. Di atas tembok kota provinsi Guanjun, beberapa pembudidaya ketakutan keluar akal. Di bawah matahari yang jatuh, ratusan ribu hewan mematikan dan liar membungkuk, menghadap anjing hitam tingkat Lord saat yang terakhir berjalan perlahan menuju kota. Meskipun binatang mematikan tingkat Lord tidak menyerang, dengan dingin melirik orang-orang dan pembudidaya seperti Jenderal Heng, Ye Linyun dari peringkat ke-9 akan gemetar. Di bawah pemindaian satu itu, binatang mematikan tingkat Lord telah mengkonfirmasi siapa orang terkuat di antara para pembudidaya. Berikan informasi itu kepada Tuhan kita. Beberapa sosok perak muncul di atas menara di dekatnya. Nomor 1, nomor 2, nomor 4. Seru pengawal ketiga. Pada saat ini, 4 pertama dari Guanjun Corps telah tiba dengan pengawal pertama mencapai setengah langkah jalur bela diri suci. Ye Linyun menarik napas dingin. Pengawal pertama hanya berjarak setengah langkah dari jalur bela diri suci. Ketiga sosok perak itu melompat turun dan mencapai monster mematikan tingkat Lord dalam sekejap. Penjaga pertama, pengawal kedua, pengawal ketiga, dan pengawal keempat. 4 terkuat dari Guanjun Corps membentuk setengah lingkaran di sekitar monster mematikan tingkat Lord, menghentikannya. Penggarap peringkat ke-9, pergi membantu. Jenderal Heng memberikan perintah dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa 4 penjaga saja mungkin tidak bisa menahan monster mematikan tingkat Lord yang bisa menghancurkan seluruh negara. Segera, beberapa pembudidaya lain dari peringkat ke-9 muncul. Di atas tembok kota, beberapa pemanah menarik busur mereka terbuka. Zhao Feng mengeluarkan busur tangga emasnya dan juga membukanya. Anjing hitam pekat dengan dingin mengamati manusia di atas tembok kota dengan jijik seolah-olah memiliki emosi. Jaring kematian surgawi langit. 4 korps Guanjun besar berubah menjadi kabut perak. Mereka memegang pedang pendek dan mereka mengirimkan sebuah jaring potongan yang menyelimuti monster mematikan tingkat Lord. Jaring kematian surgawi langit ini telah dilakukan oleh keempat penjaga dan kekuatannya melampaui seni bela diri suci yang normal. Meskipun Zhao Feng jauh, jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa jika dia jatuh ke jaring kematian surgawi langit ini, dia tidak akan dapat menemukan kekurangan bahkan dengan mata kirinya. Pembudidaya normal dari peringkat ke-9 akan langsung tercabik-cabik jika mereka terjebak di dalamnya. Selama puluhan tahun, tidak ada yang pernah lolos dari gerakan keempat penjaga ini dan hari ini, gerakan pembunuhan ini mendarat di atas monster mematikan tingkat Lord. Su. Anjing hitam pekat itu tidak punya tempat untuk berlari atau menghindar saat jaring mengelilinginya ke segala arah. Lapisan api hitam muncul pada anjing itu dan aura menakutkan menyapu sekelilingnya. Monster mematikan tingkat Lord secara acak digesek dengan satu kaki dan itu langsung menyebabkan cahaya hitam sepanjang beberapa meter muncul.
Sapuan sederhana sepertinya mengandung seni bela diri yang dalam yang telah merobek dimensi lain. Jaring kematian surgawi langit hancur. Senjata dari pengawal kedua dan keempat jatuh ke lantai saat darah bocor dari mulut mereka. Ekspresi penjaga pertama dan ketiga menjadi pucat saat tubuh mereka menegang. Berdiri di atas tembok kota, hati Zhao Feng mengepal saat dia melihat gesekan binatang mematikan tingkat Lord. Karena di matanya, gesekan itu tampak seperti seni bela diri. Makhluk mematikan tahu seni bela diri? Mungkin itu hanya Zhao Feng, tetapi dia merasa bahwa gerakan dari monster mematikan tingkat Lord tampak mirip dengan telapak angin misterius dari gadis di ngarai. Binatang mematikan tingkat Lord menginjak tanah dan lapisan nyala api dikirim ke segala arah saat itu menghancurkan tanah. Penjaga pertama berseru saat dia dengan marah menebaskan pedangnya ke arah api hitam. Semua penjaga lainnya melakukan hal yang sama. Bunuh awan surgawi. Jenderal Heng, Ye Linyun dan barisan ke-9 lainnya tiba dan melindungi 4 korps Guan Jun. Tapi api hitam dari binatang mematikan tingkat Lord terlalu kuat, itu membakar kulit seseorang bahkan sebelum nyala api mencapai itu. Seorang kultivator peringkat ke-9 telah membakarnya, jadi dia berguling-guling di tanah mencoba meratakannya. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak menghentikan nyala api dan dalam waktu singkat, dia menjadi mayat hitam yang terbakar. Tak hanya itu, pengawal ketiga dan pengawal keempat juga tercoreng oleh api hitam. Lupakan aku, lari! Penjaga keempat berteriak saat dia menyerang monster mematikan tingkat Lord dengan tubuhnya terbakar. Monster mematikan tingkat Lord mengusap cakarnya dan menghancurkan tubuh penjaga keempat. Penjaga ketiga, orang lain berseru. Penjaga ketiga, pengawas dari batalion pengawal langit juga memiliki api hitam muncul di lengannya. Penjaga ketiga mengatupkan giginya saat dia memotong lengannya sendiri. Semuanya mundur. Jenderal Heng dan pengawal pertama menelepon. Zhao Feng terkejut saat dia berdiri di tembok kota. Saat itu, dia telah menggunakan busur tangga emasnya dan menembakkan beberapa anak panah, tetapi semuanya telah berubah menjadi debu bahkan sebelum mereka mendekati binatang mematikan tingkat Lord. Lari! Semuanya mundur! 10 peringkat ke-9 bahkan tidak bisa memblokir serangan biasa dari monster tingkat Lord. Perbedaannya terlalu besar. Beimoy, Nan Gongfan dan murid-murid lainnya memandang dengan ketakutan dan mereka menarik diri dari binatang mematikan tingkat Lord. Binatang mematikan tingkat Lord melolong dan beberapa binatang mematikan tingkat puncak muncul di belakangnya. Dia memanggil pasukannya untuk menyerang. Hati Zhao Feng melonjak dan dia hampir bisa melihat kehancuran kota provinsi Guanjun. Legenda monster mematikan tingkat Lord yang menghancurkan sebuah negara hanyalah sebuah legenda. Apakah itu akan terjadi di negara awan? Saat para pembudidaya putus asa, suara angin datang dari belakang. Bajingan mana yang berani masuk ke wilayahku? Suara yang dalam terdengar dari udara. Sebuah cahaya perak bersinar di udara. Mata kiri Zhao Feng dan dia berhasil menangkap gambar seorang pria parubaya yang mengenakan jubah perak emas terbang di udara seperti dewa. Dalam sekejap, pria itu telah berpindah sejauh 200 meter. Penerbangan, bisakah manusia benar-benar terbang? Petik 2. Zhao Feng mengenali orang itu, Tuan Guan Jun. Seorang pria parubaya berjubah perak emas berhenti di udara di depan monster mematikan tingkat Lord. Eksekusi ilusi rippling. Lord Guan Jun melambaikan tangannya saat cahaya perak muncul. Seketika, suara sekeras guntur muncul dan cahaya perak sepanjang 8 meter menusuk dengan keras ke arah tempat monster mematikan tingkat Lord berada. Kewaspadaan muncul di mata anjing hitam itu saat ia mengusap cakarnya api hitam ke cahaya perak. Angin yang kacau meledakkan segalanya dalam radius 20 meter dan meninggalkan lubang yang dalam di mana kekuatan bertabrakan. Pada saat yang sama, hewan mematikan tingkat puncak di dekatnya melolong ketakutan dan kesakitan saat mereka berubah menjadi debu. Babak 95 sosok berkerudung muncul. Teriakan yang tak terbatas datang dari tembok kota. Ye Linyun, Jenderal Heng, pengawal ketiga dan peringkat ke-9 lainnya mengendur. Semua orang memandang pria parubaya berjubah emas perak itu dengan kegembiraan, kekaguman dan rasa hormat. Pria itu tampak seperti dewa, dengan kilau perak di sekelilingnya saat dia bentrok dengan monster mematikan tingkat Lord dalam sekejap mata. Energi tetap langsung membunuh binatang mematikan tingkat puncak terdekat, mengejutkan semua orang. Torehan darah muncul di anjing hitam pekat itu saat memandang Lord Guan Jun dengan waspada.
Baik, Lord Guanjun akan membunuh binatang mematikan tingkat Lord. Petik 2. Ekspresi manusia kultivator yang putus asa berubah menjadi kegembiraan dan harapan. Di mata mereka, Lord Guanjun adalah dewa yang bisa mengalahkan siapapun di dunia. Zhao Feng menghela napas saat dia berdiri di atas tembok kota. Saat itu, dia telah membuat persiapan untuk lari jika semuanya menjadi buruk dan mata kirinya telah menganalisis jalan terbaik untuk diambil. Pada saat ini, mata kiri Zhao Feng memindai Lord Guanjun dan monster mematikan tingkat Lord. Tanpa ragu, kekuatan mereka telah melampaui 9 peringkat jalan bela diri dan memasuki jalan bela diri suci. Lord Guanjun turun dari udara dan dia mengirimkan gelombang udara ke sekelilingnya. Lord Guanjun telah melampaui 9 tingkatan jalur bela diri dan menggunakan kekuatannya, dia dapat menggunakan angin untuk membantunya terbang sebentar. Zhao Feng menyimpulkan, terbang, itulah impian orang yang tak terbatas. Meskipun pembudidaya jalan bela diri suci tidak bisa terbang, kekuatan masih membuat orang-orang dari peringkat ke-9 menatap mereka dengan kagum. Bajingan, ini adalah dunia manusia, kembali ke Sky Cloud Forest. Lord Guanjun berdiri dengan bangga di tanah dan memerintah. Di bawah tekanan jalan bela diri suci, ratusan ribu binatang bergetar ketakutan. Jika monster mematikan tingkat Lord tidak ada di sana, mereka pasti sudah melarikan diri. Zhao Feng merasakan semacam tekanan dan desis panas yang berasal dari mata kirinya dan dilepaskan ke seluruh tubuhnya. Itu membuat cahaya di dalam dimensi mata kirinya bergerak mendekati 7 kaki 9. Perubahan ini membuat jantung Zhao Feng berdetak lebih cepat. Sejak dia bergabung dengan mata ini, Zhao Feng merasakan potensi yang tidak terbatas berkali-kali. Pada saat ini, kultivasinya meningkat di bawah tekanan di luar. Sekarang, Zhao Feng merasa bahwa potensi masa depannya telah melebihi setengah tubuh spiritual. Tepat saat dia berpikir, pertempuran di bawah telah pecah. Monster mematikan tingkat Lord melambaikan cakarnya dan seperti kilat hitam melesat di langit, ledakan kekuatan menghancurkan segalanya dalam jarak 30 meter. Hanya kerusakan darinya yang membuat kepala Zhao Feng kesemutan. Jika mereka membiarkan Lord memasukkan hewan mematikan ke kota provinsi Guanjun, hasilnya tidak akan terpikirkan. 10 eksekusi cross rippling. Lengan Lord Guanjun berubah menjadi warna perak tajam dan dalam sekejap, kilatan terang melesat di udara yang merobek serangan binatang mematikan tingkat Lord menjadi serpihan. Tanah bergetar saat debu menutupi udara. Detik berikutnya kedua sosok itu menghilang. Ledakan. Lord Guanjun dan monster mematikan tingkat Lord bertukar pukulan dengan cepat, dan energi yang tersisa sendiri segera membunuh burung di dekatnya. Kedua sosok itu kecil dibandingkan dengan binatang mematikan lainnya, tetapi aura yang mereka pancarkan membuat binatang lain gemetar ketakutan. Para pembudidaya di tembok kota menahan napas saat mereka menyaksikan, meskipun mereka bahkan tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Hanya Zhao Feng yang bisa melihat dengan jelas dengan mata kirinya. Kekuatan, kecepatan, kerusakan. Bagaimana mungkin bagi manusia untuk mencapai level seperti itu? Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan karena dia melihat lebih jelas, dia mengerti seberapa kuat kultivator dari jalur bela diri suci. Penggarap jalan bela diri suci dapat memutuskan nasib suatu negara di 13 negara awan langit, oleh karena itu bahkan raja akan menghormati satu negara. Lord Guanjun adalah salah satunya, dia memiliki kekuatan absolut di negeri awan langit. Ketika seseorang mencapai jalan bela diri suci, waktu untuk pertempuran menjadi sangat singkat, tetapi jumlah gerakan yang dipertukarkan meningkat secara signifikan. Di tengah ledakan, monster mematikan tingkat dewa menggeram kesakitan dan api hitam berkurang sedangkan cahaya perak pada dewa Guanjun menjadi lebih terang. Lord Guanjun hampir tidak terluka dan meskipun mereka berdua di alam yang sama, dia memiliki teknik dan keterampilan yang lebih baik. Zhao Feng menatap kedua sosok itu. Ketakutan dan kewaspadaan muncul di mata monster mematikan tingkat Lord saat ia mundur dengan cepat. Tindakan itu menyebabkan ratusan ribu binatang di belakang pecah ke dalam kekacauan. Lord Guanjun tertawa dingin dan melambaikan tangannya di udara. Saat dia melakukannya, cahaya sepanjang 8 meter terbang ke monster mematikan tingkat Lord, meninggalkan luka yang menuju ke tulang. Sou! Dua sosok berkelok-kelok melalui gerombolan binatang itu. Hahaha, bajingan ini mundur, semuanya serang. Binatang buas itu memiliki bahan yang bagus, yang bisa kita jual untuk mendapatkan emas. Para pembudidaya kota provinsi Guanjun bersorak saat mereka menyerbu keluar kota.
Nan Gongfan, Zhao Feng, Zhao Fei dan Feng Hanyu, kami akan mengikuti dan melihat bagaimana guru membunuh monster mematikan tingkat Lord. King Yangsan berkata dengan bersemangat. Di sisi lain, Bei Moi sudah mengikuti Lord Guanjun keluar. Pasukan, maju! Jenderal Heng memberi perintah kepada pasukan dan pembudidaya untuk menyerang gerombolan binatang yang melarikan diri. Baik, Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan dia pergi bersama murid-murid lainnya menuju guru mereka. Zhao Feng sangat tertarik pada bagaimana para pembudidaya jalur bela diri suci bertarung. Mata kirinya bisa melihat pemandangan Lord Guanjun dan pertarungan monster mematikan tingkat Lord. Setelah mengejar sejauh puluhan mil, Lord Guanjun dan monster mematikan tingkat Lord berhenti di dekat hutan. Binatang tingkat Lord itu penuh dengan luka dan darahnya menetes saat berlutut di tanah tidak bisa bergerak. Tubuh Lord Guanjun menegang dan dia tidak bergerak. Bagaimana situasinya? Zhao Feng sedikit penasaran. Pada saat ini, Bei Moi yang jaraknya 8 mil, tidak bisa melihat apa yang terjadi dengan jelas. Tetapi Zhao Feng, yang berada puluhan mil jauhnya, melihat situasinya, monster mematikan tingkat Lord tidak berlutut karena Lord Guanjun, karena bagian belakangnya menghadap yang terakhir. Lord Guanjun sangat serius saat dia melepaskan kekuatan mental yang menakutkan. Ada seorang pembudidaya Yuefan di kota provinsi Guanjun. Sosok berkerudung duduk di atas burung hitam. Di bawah kap, sepasang mata sedingin es menatap ke arah Lord Guanjun saat itu tertawa. Hati Zhao Feng bergetar saat melihat pemandangan ini dari jarak puluhan mil. Dia telah melihat orang ini pada hari itu selama misi bandit dan Zhao Feng merasa bahwa gerombolan binatang buas ini memiliki koneksi dengannya. Mengapa Anda mengendalikan gerombolan binatang untuk menyerang kota dan desa manusia? Apa kau tidak takut dengan perjanjian 13 county? Lord Guanjun berteriak saat cahaya berkedip di matanya. Burung hitam di langit mengepakkan sayapnya dan angin hitam berputar ke arahnya. Ekspresi Lord Guanjun segera berubah saat dia mundur puluhan yard. Seketika, tempat di mana dia awalnya berdiri telah dibubarkan dan anjing hitam tingkat Lord melolong sedih saat dia mati. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menarik napas dingin ketika dia melihat pemandangan ini. Burung hitam di bawah sosok berkerudung itu setidaknya 2 kali lebih kuat dari anjing hitam. Jelas, dia hanya bisa melihat situasinya dan bukan apa yang mereka katakan. Saat mereka bertukar kata, ekspresi Lord Guanjun menjadi redup dan redup. Permainan hari ini berakhir di sini. Akhirnya, sosok berkerudung dengan mata biru sedingin es memindai Bei Moi yang hampir menyusul dan menghilang ke langit. Ketika Bei Moi telah tiba, sosok berkerudung misterius serta burung hitam telah berubah menjadi titik hitam yang menyatu dengan langit. Tuan, apa yang baru saja terjadi? Siapa dia? Bei Moi bertanya dengan penasaran saat dia melihat kemana sosok berkerudung itu menghilang. Lord Guanjun terdiam beberapa saat sebelum dia menghela nafas. Bahaya muncul di 13 negara di Sky Cloud Forest. Tapi ini juga kesempatan untukmu. Saat dia mengatakan itu, dia melihat dengan penuh harap pada murid-murid di belakangnya. Sebuah kesempatan. Zhao Feng, King Yangsan, Feng Hanyu dan Zhao Yufei semuanya telah tiba. Babak 96 Puncak Gunung Es. Mayat monster mematikan tingkat Lord tergeletak di tanah di dekatnya. Lord Guanjun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di depan binatang itu, melihat keenam muridnya. Bei Moi, Yang Qingsan, Nan Gongfan, Feng Hanyu, Zhao Feng dan Zhao Yufei. 6 pemuda itu adalah keajaiban elit dari kota provinsi Guanjun, tetapi perhatian Lord Guanjun terutama difokuskan pada Bei Moi. Sebuah kesempatan. Mata Zhao Feng berbinar, dia tidak tahu apa maksud Lord Guanjun. Dalam perjalanan ke sini, Zhao Feng telah melihat apa yang terjadi di antara keduanya, termasuk semua tindakannya. Tapi dia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Tuan, apa maksudmu? Feng Hanyu bertanya, tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya. Kesempatan terbesar dia harus mengubah takdirnya adalah menjadi murid Lord Guanjun. Melalui permintaannya, Yang Qingsan dan yang lainnya semuanya berharap. Kesempatan ini juga merupakan keinginan gurumu. Lord Guanjun mendesah pelan saat matanya melihat ke kejauhan dengan kerinduan, kebencian, pengharapan dan emosi kompleks lainnya. Menjadi seseorang yang memiliki kekuatan absolut di kota provinsi Guanjun, apa yang bisa memberinya begitu banyak emosi? Zhao Feng juga melihat emosi yang sama hari itu di aula bela diri spiritual.
Tetapi pada saat itu, emosi Lord Guanjun berlalu dalam sekejap dengan hanya Zhao Feng yang bisa menangkapnya. Dia bertanya hari itu mengapa Lord Guanjun mencari begitu banyak jenius? Jawaban Lord Guanjun adalah untuk memenuhi keinginan. Apa keinginannya? Harapan yang bahkan tidak bisa dia raih dan hanya bisa mengandalkan generasi muda? Teng Sou. Tepat pada saat ini, pembudidaya yang kuat di dekatnya termasuk Ye Linyun dan Jenderal Hang menuju, tetapi Lord Guanjun mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada mereka untuk pergi. Meskipun Ye Linyun, Jenderal Hang dan yang lainnya sedikit penasaran, mereka pergi tanpa ragu-ragu. Adegan itu membuat 6 pemuda menyadari bahwa Lord Guanjun memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Apakah ada di antara kalian yang melihat sosok berkerudung misterius itu? Bangsawan Guanjun sepertinya mengubah topik pembicaraan. Ya, murid di sini melihatnya terakhir kali di Sky Cloud Forest. Zhao Feng segera menjawab. Satu-satunya yang benar-benar melihat sosok berkerudung itu adalah Zhao Feng dan Bei Moi, dan Zhao Feng telah melihatnya 2 kali. Lord Guanjun memandang Zhao Feng, sedikit tertegun. Menurutmu seberapa kuat dia? Sangat kuat. Zhao Feng berpikir tentang bagaimana sosok itu membuat gerakannya 2 kali dan hatinya tidak bisa menahan dingin. Lord Guanjun tersenyum, apakah menurutmu dia lebih kuat dariku? Zhao Feng tidak akan berpikir bahwa gurunya akan menanyakan pertanyaan semacam ini. Di bawah pandangan seseorang yang telah mencapai jalan bela diri suci, Zhao Feng hanya bisa menjawab, secara pribadi, murid di sini berpikir bahwa lawan setidaknya setara dengan guru, jika tidak lebih kuat. Karena dia memiliki mata kiri yang misterius, Zhao Feng sangat akurat tentang seberapa kuat seseorang itu. Jawabannya masih mengandung nada kecurigaan. Zhao Feng, apa yang kamu katakan? Beraninya Anda memandang rendah guru dan memuji musuh? Nan Gongfan segera berseru. Alis Bei Moi, Yang Qingsan dan Feng Hanyu juga berkerut, jelas mereka tidak mempercayainya. Di negeri awan, Lord Guanjun adalah sosok legendaris dengan kekuatan dan status tertinggi. Menjadi murid orang seperti itu, bagaimana mereka bisa tidak percaya diri? Hanya Zhao Yufei yang mempercayai Zhao Feng. Ini berasal dari sesuatu yang tidak dapat dia mengerti. Jawaban Zhao Feng mengejutkan Lord Guanjun dan yang terakhir tidak bisa membantu tetapi melihatnya beberapa kali lagi. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar memeriksa muridnya ini. Nan Gongfan dan yang lainnya semua kaget, sepertinya guru tidak terlihat sedih. Faktanya, dia sepertinya melihat Zhao Feng dengan cara baru. Katakan yang sebenarnya, bagaimana menurutmu? Lord Guanjun menatapnya. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengingat perselisihan antara guru dan sosok berkerudung. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan percaya diri, kekuatan sosok misterius itu harus lebih kuat dari guru. Ekspresi Nan Gongfan, Yang Qingsan dan rekan-rekannya berubah secara dramatis. Zhao Feng punya nyali? Tentu saja, ini hanya perasaanku. Merasa permusuhan dari murid lainnya, Zhao Feng menambahkan kalimat lain dengan cepat. Memang, kekuatan orang itu di atasku. Suara Lord Guanjun terdengar perlahan saat dia memandang Zhao Feng dengan penuh penilaian. Apa? Mustahil. Bagaimana bisa ada orang yang lebih kuat dari Tuan? Nan Gongfan tidak bisa menerimanya. Ketika mereka telah menjadi muridnya, guru di mata mereka telah berdiri di puncak dunia. Lebih jauh lagi, orang itu dapat mengendalikan binatang mematikan tingkat Lord dan memimpin binatang mematikan tingkat tinggi yang tak terbatas untuk menyerang kota provinsi Guanjun. Di bawah situasi itu, bahkan saya tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan kehancuran kota provinsi Guanjun. Lord Guanjun berkata dengan sungguh-sungguh. Mengontrol monster mematikan tingkat Lord? Para murid bahkan tidak bisa membayangkan ini. Ada dalang yang merencanakan gerombolan binatang ini. Zhao Feng teringat mata biru sedingin es itu lagi. Menguasai, bagaimana bisa ada sosok yang begitu menakutkan? Dan mengapa dia berhenti menyerang kota provinsi Guanjun? Yang Qingsan tidak bisa menerima ini juga. Tatapan 6 pemuda terfokus pada wajah Lord Guanjun. Hehe, dunia yang kau tahu hanyalah puncak gunung es, jalan bela diri suci, baru saja permulaan. Bahkan seseorang yang sekuat sosok berkerudung itu tidak berani melawan fakta 13 negara. Lord Guanjun tersenyum. Jalan bela diri suci baru saja dimulai? 6 keajaiban itu semuanya tercengang. Hari ini, Lord Guanjun telah mengejutkan mereka terlalu banyak dan mereka hanya bisa memahami setengah dari ini. Pada saat ini, Zhao Feng merasakan darahnya mendidih dan dia tiba-tiba teringat pada 3 pemuda hari itu di ngarai.
Mereka bertiga masih sangat muda dan salah satu dari mereka bisa membunuh peringkat ke-8 Azure Eye Hyena dalam satu pukulan. Dua lainnya juga telah melihat ke arah Hyena dengan jijik dan mereka menyerahkannya pada gadis yang tidak memiliki pengalaman pertempuran. Bahkan Beimoy lebih rendah dibandingkan dengan ketiganya dan sejak itu, Zhao Feng telah mengerti seberapa besar dunia ini. Masih ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui di luar sana yang bahkan tidak bisa disentuhnya. Di matamu, jalan bela diri suci mungkin sebuah legenda dan para bangsawan yang mengendalikan 13 negara awan langit memiliki kekuatan ekstrim, tapi ini bukan kebenaran. Lord Guanjun berkata dengan mengejek, tapi kata-kata yang dia ucapkan persis seperti yang dipikirkan banyak orang. Itulah yang dipikirkan Zhao Feng di desa daun hijau dan kota bulu matahari. Pengendali sejati dari 13 negara awan langit bukanlah raja, tuan, bangsawan atau klan keluarga. Mereka adalah 13 klan di atas dunia fana. Petik 2. Berbicara sampai di sini, mata Lord Guanjun menjadi tajam seolah-olah bisa membuka lubang di angkasa. 13 klan? Keenam pemuda itu saling memandang. 13 klan yang berdiri di atas dunia fana. Mengapa mereka tidak pernah mendengar tentang mereka sebelumnya? Ketika Zhao Feng masih di desa daun hijau, Sun Feather City sudah sangat kuat di matanya. Tetapi ketika kultivasinya meningkat, matanya mulai bertanya-tanya ke arah kota, provinsi dan 13 negara dan dia mengetahui tentang dua negara kuat di sebelah 13 negara awan langit. Salah satu dari dua negara dapat menghancurkan 13 negara dan oleh karena itu, yang terakhir harus bergabung bersama untuk bertahan hidup. Tapi ini tidak benar, Tuan. Seberapa kuat 13 klan untuk dapat mengendalikan 13 negara? Nan Gongfan berkata dengan tidak percaya. Klan ini mengontrol jalur kultivasi. Setiap klan hanya memiliki 1000 orang atau lebih, tetapi mereka mengendalikan takdir suatu negara. Jika Anda ingin bertanya seberapa kuat mereka, Tuan Anda, saya hanyalah murid luar dari klan bulan rusak. Lord Guanjun menghela nafas. Beimoy dan yang lainnya membeku. Nan Gongfan dan Yang Qingsan menggelengkan kepala karena tidak percaya. Seseorang sekuat Lord Guanjun hanyalah murid luar, sama seperti bagaimana saya di Sekte Zhao. Gelombang muncul di hati Zhao Feng. Mereka tidak perlu tahu seberapa kuat klan itu, hanya fakta bahwa Lord Guanjun hanyalah murid luar saja yang memberitahu mereka. Setelah mengetahui kebenaran, 6 jenius merasa seolah-olah jiwa mereka hilang. Prestasi mereka adalah tingkat atas di kota provinsi Guanjun, tetapi dibandingkan dengan klan, prestasi mereka seperti semut. Keduanya bahkan tidak pada level yang sama, seperti bagaimana manusia tidak akan peduli dengan semut. Klan yang mengontrol negara awan dikenal sebagai Sekte Bulan Rusak dan puncak keberadaan bahkan telah melampaui jalan bela diri suci. Berbicara sampai di sini, ekspresi kekaguman dan kerinduan muncul di mata Lord Guanjun. Babak 97 pertama di Battle Points. Klan Bulan Rusak. Ini adalah klan di mana Lord Guanjun pernah masuk dan pada saat itu, dia hanyalah murid luar. Ketika Lord Guanjun berbicara tentang klan Bulan Rusak, bahkan dia tidak bisa mengendalikan semangat dan kekaguman dalam suaranya. Sulit membayangkan kekuatan macam apa yang berdiri di atas raja. Tuan, apakah keinginan Anda ada hubungannya dengan klan ini? Nan Gongfan bertanya dengan nada gembira. Ketika mereka pertama kali mengetahui tentang keberadaan klan ini, mereka awalnya terkejut tetapi sekarang mereka penuh dengan harapan. Mungkin aku akan memiliki kesempatan untuk menyentuh dunia itu. Gambar dari 3 pemuda di ngarai sekali lagi muncul di kepala Zhao Feng. Kegembiraan dan harapan di hatinya tidak lebih lemah dari Nan Gongfan. Guru Anda, saya berasal dari klan Bulan Rusak dan karena saya tidak mencapai jalan bela diri suci sebelum usia 30, saya kehilangan kesempatan untuk menjadi murid batin. Jadi saya meninggalkan klan dan mengambil tugas untuk mengurus hal-hal yang fana. Oleh karena itu, saya masih memiliki beberapa koneksi dengan klan. Petik 2. Lord Guanjun berhenti sejenak, lalu dia membuang berita lain. Menurut apa yang saya tahu, ujian murid 5 tahun akan dimulai dalam waktu 2 bulan. Mata ke-6 pemuda itu berbinar. Beimoy dan yang lainnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Ujian murid yang dilakukan setiap 5 tahun sekali dalam waktu 2 bulan. Bahkan negara-negara terdekat bisa mengikuti tes murid klan Mutrusak. Pada saat itu, para jenius dari seluruh negeri akan berkumpul, termasuk klan keluarga yang bersembunyi dari pandangan manusia yang memiliki kekuatan bahkan melebihi istana Guanjun. Saat semua keajaiban ini bertemu, persaingan akan sangat sengit.
Guru Anda telah melakukan yang terbaik dan dia dapat mengirim beberapa untuk mengikuti ujian murid. Lord Guanjun meringkas situasinya. Elit-elit di seluruh negeri akan berjuang untuk memasuki klan bulan rusak. Zhao Feng dan yang lainnya merasakan darah mereka mendidih. Niat bertarung bahkan melonjak dari Bei Moi. Di kota provinsi Guanjun, bakat dan kekuatan mereka tingkat atas. Tetapi jika mereka memasuki klan bulan rusak, mereka bisa melawan para jenius puncak lainnya untuk melihat siapa yang lebih kuat. Saya punya 3 rekomendasi untuk ujian murid dalam waktu 2 bulan, jadi Anda semua harus memanfaatkan kesempatan ini. Lord Guanjun berkata dengan sungguh-sungguh saat dia melihat ke-6 pemuda di depannya. Hati semua pemuda melonjak. Meskipun mereka berada di bawah guru yang sama, mereka masih akan bersaing satu sama lain. Jelas, Lord Guanjun memiliki lebih banyak murid. Tetapi ada batasan usia untuk ujian murid. Inilah mengapa Lord Guanjun tidak mengundang Ye Linyun dan yang lainnya. Ye Linyun dan yang lainnya berusia lebih dari 30 tahun dan aturan klan bulan rusak adalah bahwa jika seseorang tidak dapat mencapai jalan bela diri suci pada usia 30, mereka tidak akan dapat menjadi murid batin. Ini juga berarti hanya 6 pemuda di depannya yang harus bersaing untuk 3 tempat rekomendasi. Gerombolan binatang sudah berakhir. Kalian semua kembali ke istana Guanjun dan merayakannya. Lord Guanjun berkata lalu menghilang dengan sekejap. Garis perak melesat di langit dan hilang dari pandangan. Guru memberitahu Anda semua untuk pergi ke aula bela diri spiritual untuk mendapatkan hadiah Anda. Sosok Ye Linyun muncul di depan 6 dan para pemuda menganggukkan kepala sebagai tanggapan. Dalam perjalanan pulang, Feng Hanyu sepertinya memiliki sesuatu di pikirannya saat dia melihat bola-bali antara Bei Moi, Nan Gongfan dan Yang Qingsan. Bangsawan Guanjun hanya dapat merekomendasikan 3 orang dan dari 6 pemuda, Bei Moi, Nan Gongfan dan Yang Qingsan memiliki kultivasi tertinggi dengan semuanya berada di peringkat ke-8 atau lebih tinggi. Dibandingkan dengan 3 lainnya, Feng Hanyu, Zhao Feng dan Zhao Yufei memiliki lebih sedikit kesempatan. Saya harus bisa mendapatkan satu tempat dari ketiganya jika saya mencoba yang terbaik. Zhao Feng berpikir dalam hatinya. Setelah gerombolan binatang itu, kekuatannya telah meningkat dan lampu hijau redup mendekati 7 kaki 9. Dia tidak percaya diri untuk mengalahkan Bei Moi karena yang terakhir bisa membunuh peringkat ke-9, tetapi Zhao Feng 60 hingga 70% yakin bahwa dia bisa mengalahkan Yang Qingsan dan Nan Gongfan. Selanjutnya, masih ada 2 bulan lagi sampai ujian murid dan Zhao Feng punya waktu untuk meningkat. Ke-6 semua menggunakan keterampilan kecepatan mereka dan tiba kembali di istana Guanjun. Balai bela diri spiritual. Tuan sedang menunggu di dalam. Ye Linyun sudah sampai di gerbang. Kultivasinya berada di puncak peringkat ke-9, jadi dia yang tercepat. Bei Moi adalah yang kedua dan dia sudah berjalan ke aula. Setelah dia adalah Yang Qingsan, Nan Gongfan dan Zhao Feng, 2 lainnya sedikit terkejut dengan kecepatan Zhao Feng. Segera, para pemuda setiba di aula bela diri spiritual. Lord Guanjun duduk di kasurnya saat dia mengamati 6 murid. Di kiri dan kanannya adalah Ye Linyun dan First Guard. Para pemuda itu semua akrab dengan Ye Linyun, tapi penjaga pertama adalah orang misterius yang telah mencapai peringkat suci setengah langkah. Karena penjaga ketiga telah terluka selama pertarungan dengan monster mematikan tingkat Lord, penjaga pertama menggantikannya. Bagaimana poin pertempurannya? Lord Guanjun bertanya dengan suara yang dalam. Tuan, perhitungan Korps Guanjun telah diselesaikan dan mereka telah memberikan hasilnya. Penjaga pertama membungkuk saat dia mengeluarkan sebuah buku kecil. Lord Guanjun tidak mengambil buku itu, sebaliknya dia berkata, bacakan. Penjaga pertama membuka buku itu dan mengucapkan apa yang tertulis di dalamnya. Pertama, Zhao Feng 465 poin pertempuran. Kedua, Bei Moi 403 poin pertempuran. Ekspresi Lord Guanjun berubah saat dia menatap penjaga pertama. Bei Moi bukan yang pertama? Kenyataannya, bahkan para jenius lainnya merasa ini tidak bisa dipercaya. Bagaimana bisa Bei Moi tidak menjadi juara pertama? Bahkan Lord Guanjun pun curiga. Pada saat ini, aula spiritual bela diri telah menjadi diam. Bei Moi mengepalkan tinjunya dan bergumam dengan ekspresi jelek, tidak mungkin. Saya tidak percaya itu. Petik 2. Tuan, Zhao Feng membunuh Raja Elang Paru Emas dan dari sanalah dia mendapatkan sebagian besar poinnya. Ye Linyun memperingatkan dengan nada rendah. Berapa banyak poin untuk membunuh Raja Elang Paru Emas?
Lord Guanjun bertanya. Guanjun pertama segera menjawab, ini bervariasi dari kisaran 20-60 poin pertempuran untuk membunuh binatang mematikan tingkat tinggi. Tetapi karena kekuatan Raja Elang Paru Emas berada di puncak peringkat ke-9 dan sangat sulit untuk dibunuh, 100 poin pertempuran diberikan. Petik 2. 100 poin pertempuran. Bei Moi dan yang lainnya tercengang. Bahkan jika dia membunuh Raja Elang Paru Emas, poin pertempurannya terlalu banyak. Beritahu kami poin pertempuran yang lain. Lord Guanjun berkata dengan tenang. Yang King San 195 poin pertempuran, Nan Gongfan 181 poin pertempuran. Penjaga pertama kemudian memanggil poin pertempuran yang lain. Jelas bahwa tidak ada orang lain selain Zhao Feng dan Bei Mo yang mencapai 200 poin. Menurut logika, poin pertempuran Zhao Feng seharusnya sekitar 100 atau lebih. Bahkan jika dia berhasil membunuh Raja Elang Paru Emas dan mendapatkan 100 poin pertempuran, itu berarti dia telah menerima 365 poin pertempuran ekstra dan melebihi Nan Gongfan dan Yang King San sejauh ini. Mustahil. Nan Gongfan dan Yang King San menggelengkan kepala dengan marah. Bei Moi tertawa dingin, tapi dia tidak berbicara. Jelas bahwa dia yakin gurunya akan memberikan penilaian yang benar. Mungkinkah ada masalah? Lord Guanjun bertanya dengan alis terangkat. Dalam situasi normal, dia tidak pernah menanyai Guanjun Corps, tetapi kali ini, itu terlalu tidak terduga. Guru, saya yakin ini benar dan bahkan jika ada masalah, itu akan sangat kecil. Penjaga pertama berkata tanpa ragu kemudian melanjutkan untuk membahas perhitungan rinci. Zhao Feng membunuh 70-80 binatang terbang hanya dengan anak panahnya dan rata-rata, mereka masing-masing bernilai 2,5 poin pertempuran. Hanya dari ini saja, dia sudah memiliki 200 dan menghitung Raja Elang Paru Emas, itu akan menjadi 300. Penjaga pertama membacakan, ada catatan dari mana poin itu berasal. Lord Guanjun sedikit terkejut saat dia melihat sekali lagi ke Zhao Feng. Pada fakta ini, Jenderal Heng, saya dan pemanah terdekat dapat menjamin ini. Ye Lin Yun menambahkan, seharusnya tidak ada masalah di sini. Lord Guanjun sama sekali tidak curiga. Selanjutnya, itu adalah poin lainnya. Setelah dia menembak jatuh binatang terbang, dia menggunakan waktu yang tersisa untuk mendapatkan 160 atau lebih poin lagi. Seseorang harus tahu bahwa Nan Gongfan dan Yang King San hanya memperoleh 180 atau lebih dalam 2 kali lipat waktunya dan keduanya memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada Zhao Feng. Aku tidak percaya itu. Nan Gongfan menggelengkan kepalanya, menunjukkan kecurigaannya. Hati nurani pertempuran Zhao Feng sangat bagus dan setiap serangan yang dia lakukan akan menjatuhkan seekor binatang. Efisiensi dan kecepatannya 2 kali lipat dari peringkat yang sama. Dalam hal ini, bahkan elit dari Guanjun Corps tidak bisa mengejarnya. Mungkin dia pembunuh alami? Penjaga pertama melirik Zhao Feng dengan kompleks. Ye Lin Yun tersenyum cerah, terakhir kali, Zhao Feng mendapat tempat pertama dalam misi pembunuhan juga dan pada saat itu, dia hanya di peringkat ke-6. Sekarang, sumber poin pertempuran Zhao Feng telah dijelaskan. Lord Guanjun sekarang tidak ragu saat dia memandang Zhao Feng dengan pujian, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan memiliki anak ajaib yang pandai memanah dan pertempuran jarak dekat. Dia tahu bagaimana Guanjun Corps-nya, mereka hampir tidak akan pernah membuat kesalahan. Petik 2. Monster macam apa orang ini? Bei Moi mengepalkan tinjunya, menunjukkan keengganannya. Menjadi satu-satunya murid inti Lord Guanjun, bagaimana dia bisa kalah dari murid luar? Nan Gongfan, Yang King San dan Feng Hanyu semuanya memandang ke arah Zhao Feng dengan kaget. Hanya Zhao Yufei yang memiliki senyuman di wajahnya dan dia tidak terkejut dengan ini. Setelah mereka menerima poin pertempuran mereka, 6 jenius tertinggal meninggalkan Lord Guanjun, pengawal pertama dan Ye Lin Yun di aula bela diri spiritual. Apalagi yang kamu butuhkan? Lord Guanjun bertanya. Penjaga pertama menarik napas dalam-dalam. Tuan, poin pertarungan nyata Zhao Feng sebenarnya adalah 565 dan bukan 465. Tapi karena pertimbangan untuk para jenius lainnya, saya menyembunyikan 100 poin pertempuran. Babak 98 penghalang udara perak. Tuan, poin pertarungan nyata Zhao Feng sebenarnya adalah 565, bukan 465. Tapi karena pertimbangan untuk para jenius lainnya, aku menyembunyikan 100 poin pertempuran, kata penjaga pertama. Apakah ini benar?
Sebuah cahaya melintas di mata Lord Guanjun saat dia mengirimkan tekanan yang tak tertahankan ke penjaga pertama dan Ye Linyun. Penjaga pertama berkata tanpa ragu-ragu, saudara Zhao Feng memperoleh lebih banyak poin baik dalam memanah dan pertempuran jarak dekat. Di dalam suara pengawal pertama, ada sedikit kepahitan. Menjadi seorang seniman bela diri semi suci, kata-katanya sangat penting. Penjaga pertama tahu bahwa bahkan dia sendiri tidak akan bisa mencapai level seperti itu jika dia memiliki peringkat yang sama dengan Zhao Feng. Menguasai, murid di sini berkata bahwa Anda tidak akan menyesal menerima Zhao Feng sebagai murid Anda. Kata Ye Linyun tersenyum. Dia selalu mengharapkan Zhao Feng dan yang terakhir tidak mengecewakannya. Bangsawan Guanjun segera teringat keraguan yang dia alami hari itu apakah akan menerima Zhao Feng sebagai murid atau tidak. Bagaimanapun, pada saat itu, bakat Zhao Feng hanyalah setengah tubuh spiritual. Itu karena fakta bahwa Ye Linyun telah merekomendasikannya bahwa dia telah membawanya. Sepertinya keputusan ini tidak salah. Zhao Feng tidak buruk dan kemampuan bertarungnya hampir sempurna. Kata-kata Lord Guanjun berubah dengan sedikit mendesah. Sayangnya, dia hanya setengah tubuh spiritual yang membatasi pencapaian masa depannya dan dia tidak akan dapat memenuhi keinginan saya. Jelas sekali bahwa penampilan Zhao Feng memang luar biasa, tetapi Lord Guanjun tidak berpikir bahwa dia akan memiliki prestasi yang hebat di masa depan. Adapun kesimpulan Lord Guanjun, penjaga pertama tidak mengatakan apa-apa seolah dia setuju. Ye Linyun ingin membalas tetapi tidak ada yang perlu dikatakan. Penampilan Zhao Feng luar biasa, tetapi tidak ada yang pernah menganggapnya melebihi Beimoy. Setelah meninggalkan aula bela diri spiritual, Zhao Feng segera menuju ke aula perbendaharaan. Murid lainnya, Nan Gongfan, Yang Qingsan, dan Feng Hanyu, semuanya iri dan cemburu. Ekspresi Beimoy adalah yang terburuk. Sejak dia masih muda, dia adalah seorang super ajaib di mata orang lain dan tidak ada orang seusianya yang bisa mengalahkannya dalam hal apapun. Ketika dia kembali ke desa, keadaannya seperti ini dulu dan ketika dia pindah ke kota, seperti ini juga. Tetapi sejak dia bertemu Zhao Feng, rekor ini telah dipecahkan berulang kali. Zhao Feng, kamu tidak sederhana. Jika kamu punya nyali, ayo pergi ke klan dan selesaikan di sana. Cahaya merah langka muncul di mata Beimoy tanpa ekspresi. Apakah Beimoy menantang seseorang? Nan Gongfan dan Yang Qingsan sedikit tercengang. Mereka belum pernah melihat Beimoy menantang seseorang karena semua orang seusianya telah ditinggalkan dan tidak dapat mengancamnya. Tentu, Zhao Feng segera menjawab dengan ekspresi serius. Pada kenyataannya, dia merasakan tekanan luar biasa menghadapi keajaiban super seperti Beimoy. Tapi ini juga hal yang bagus, dia bisa menggunakannya untuk menyalakan potensinya. Dengan poin pertempurannya, dia bisa mendapatkan banyak seni bela diri, sumber daya, pil, dan senjata. Apa yang harus saya dapatkan dengan poin pertempuran? Zhao Feng berpikir keras. Zhao Feng merasa bahwa dia tidak membutuhkannya karena dia sudah memiliki teknik dinding logam dan teknik nafas kembali. Yang satu adalah seni bela diri suci sementara yang lainnya dekat dengan seni bela diri suci. Yang lainnya seperti Li Floating Fairy dan Smoking Transparent Step dapat mencapai tingkat seni bela diri suci dengan menggabungkannya dengan Flowing Wind Stance. Sepertinya skill tingkat terendahnya adalah Star Finger. Jari bintang adalah seni bela diri puncak dan dapat diklasifikasikan sebagai seni bela diri setengah suci. Menggunakannya dengan jurus tornado, itu bisa melampaui seni bela diri setengah suci normal. Jika saya melatihnya ke tingkat ke-7, itu bahkan dapat mengalahkan seni bela diri suci karena sangat sulit untuk melatih seni bela diri suci ke tingkat yang tinggi. Zhao Feng menganalisis. Dia akhirnya memutuskan untuk tidak mendapatkan skill ofensif lagi. Dengan poin pertempurannya, dia hanya bisa mendapatkan seni bela diri setengah suci dan bukan seni bela diri suci. Sama seperti ini, Zhao Feng memutuskan untuk tidak mendapatkan seni bela diri apapun. Fokusnya adalah pada pil dan sumber daya. Dari keahliannya, teknik dinding perak adalah tingkat tertinggi dan itu adalah dasar dari 9 peringkat jalan bela diri. Zhao Feng ingat apa yang telah dibahas Lord Guanjun dan Ye Linyun. Oleh karena itu, saya harus melakukan semua teknik penguatan tubuh saya. Sebuah cahaya melintas di mata Zhao Feng saat dia memutuskan. Dia kemudian segera pergi ke Tausat Medicine Pavilion di dalam Treasury Hall. Tujuannya adalah sumber daya yang dapat membantu teknik penguatan tubuhnya.
Pil tubuh salju dingin menggunakan sejumlah besar rasa dingin untuk memperkuat tubuh, dan itu adalah salah satu pil terbaik untuk 9 peringkat jalan bela diri. Itu harus digunakan dengan hati-hati bagi mereka yang berada di bawah peringkat ke-8. Petik 2. Pil Burning Sun Bone menggunakan api yang sangat panas untuk membakar tulang, dan itu adalah salah satu pil penguat tubuh terbaik. Ini memiliki efek yang lebih baik saat digunakan dengan pil tubuh salju dingin. Petik 2. Bubuk penguatan tubuh emas, raja sumber daya penguatan tubuh, adalah bubuk yang sangat kacau dan dominan, memiliki tingkat peluang 50% untuk melumpuhkan seorang pembudidaya di peringkat ke-8. Segera, Zhao Feng menemukan 3 pil tingkat puncak terbaik. Pil tubuh salju dingin memberinya 120 poin pertempuran. Pil Burning Sun Bone memberinya 119 poin pertempuran. Bubuk penguatan tubuh emas menghabiskan 167 poin pertempuran. Hanya ketiganya saja yang membuatnya kehilangan lebih dari 400 poin pertempuran. Orang harus tahu bahwa seni bela diri peringkat puncak hanya menghabiskan 10 poin dan seni bela diri setengah suci berharga 50. Adapun poin pertempuran yang tersisa, Zhao Feng membeli beberapa sumber daya penguatan tubuh kelas bawah. Bahkan kemudian, sumber daya ini jauh lebih baik daripada bubuk penguat tubuh yang dia beli di Medicine Pavilion. Di hari yang sama, Zhao Feng telah menghabiskan semua poin pertempurannya. Beberapa ratus poin pertempuran telah ditukar dengan lebih dari setengah stok berharga untuk sumber daya penguatan tubuh. Di Istana Guanjun, tidak semua orang bisa mendapatkan poin pertempuran, dan bahkan jika mereka bisa, ada batasan berapa banyak yang bisa ditukar. Tapi menjadi murid Lord Guanjun, dia bisa mendapatkan lebih banyak item untuk jumlah poin pertempuran yang sama. Misalnya, jika orang lain menginginkan pil tubuh salju dingin, mereka membutuhkan 170 poin pertempuran, tetapi dia hanya membutuhkan 120. Dan bahkan jika mereka sudah cukup, mereka mungkin tidak memiliki status untuk menukarnya. Setelah meninggalkan Treasury Hall, Zhao Feng kembali ke tempatnya dan mulai berkultivasi. Untuk bulan berikutnya, dia hanya fokus pada teknik dinding perak. Selama 7 hari pertama, ia menggunakan sumber daya penguatan tubuh kelas bawah yang kompatibel dengan pembudidaya peringkat ke-7 atau lebih tinggi. Pil dan obat yang didapat berbeda menurut sifatnya. Contoh, pil tubuh salju dingin bersifat dingin, sedangkan pil tulang matahari terbakar bersifat api dan bubuk penguat tubuh emas bersifat logam. Oleh karena itu, dia memastikan bahwa pil dengan elemen yang sama tidak digunakan satu sama lain karena tubuhnya akan mulai memiliki ketahanan terhadapnya. 7 hari kemudian, teknik dinding perak Zhao Feng mencapai tingkat ke-7, tetapi ini juga telah menggunakan semua sumber daya kelas bawahnya. Saya dapat menekan sebagian besar pembudidaya peringkat ke-7 hanya dengan tubuh saya saja. Zhao Feng bisa merasakan kekuatan ledakan bersembunyi di dalam pelukannya. Setiap pukulan bisa langsung membunuh siapapun di bawah peringkat ke-7. Sekarang Zhao Feng hanya memiliki pil tubuh salju dingin, pil tulang matahari terbakar dan bubuk penguatan emas tersisa. Menurut apa yang telah dia rencanakan, dia pertama kali mengkonsumsi pil tubuh salju dingin. Setelah memakannya, aura yang sangat dingin menyebar di antara tubuhnya. 3 hari 3 malam kemudian, tubuhnya telah membeku, bahayanya tak terbayangkan. Tidak heran dikatakan bahwa pembudidaya peringkat ke-8 perlu berhati-hati saat menggunakannya. Hanya setelah 3 hari 3 malam, Zhao Feng menyelesaikan situasinya. Bahkan sebelum semua energi diserap, Zhao Feng segera memakan pil tulang matahari terbakar. Keduanya adalah es dan api, dan meskipun itu sangat menyakitkan, efeknya lebih baik. Zhao Feng mengedarkan teknik dinding perak dan teknik nafas balik untuk menyerap energi kekacauan. Mata kirinya mengeluarkan desis panas yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah penggabungan mata kiri misterius, potensi dan efisiensi penyerapan energinya meningkat. 8 hari kemudian, pil es dan api diserap. Zhao Feng menghela napas saat dia berdiri. Saat dia melakukannya, dia bisa merasakan tulang dan kulitnya menjadi lebih keras. Tubuh pertama kali diperkuat dari luar, lalu ke dalam di mana hatinya berada. Semakin kuat hatinya, semakin dia bisa menggunakan kekuatan batinnya. Tubuh adalah fondasinya. Meskipun saya tidak fokus pada teknik mengembalikan nafas, saya masih bisa merasakan peningkatan kultivasi saya. Zhao Feng berpikir. Pada saat ini, budidayanya telah mencapai puncak peringkat ke-7 dan dia hanya setengah langkah dari peringkat ke-8. Pada saat yang sama, teknik dinding peraknya juga telah mencapai puncak level ke-7.
Setelah teknik tembok perak mencapai tingkat ke-7, organnya telah diperkuat dan oleh karena itu, lebih banyak potensinya telah dilepaskan. Zhao Feng berseru saat dia menggabungkan kekuatan dalam nafasnya yang mengembalikan ke dalam teknik dinding peraknya. Lapisan cahaya perak samar tiba-tiba muncul, yang mengeluarkan aura yang dalam. Silver Air Barrier telah terbentuk. King of Gods, Chapter 99 Bab 99 Perjamuan. Silver Air Barrier adalah langkah yang menciptakan penghalang pertahanan di sekitar tubuh dan itu sangat efektif melawan sejumlah besar orang. Jelas, Silver Air Barrier memiliki kelemahannya juga dan itu adalah energi yang dikeluarkan. Kebanyakan kultivator dari peringkat ke-7 hanya akan menggunakan Silver Air Barrier pada saat-saat kritis karena hanya dapat menahan puluhan nafas. Tetapi berada di peringkat ke-7 puncak dan setelah melatih teknik mengembalikan nafas, Zhao Feng dapat mempertahankannya selama 2 kali jumlah waktu itu. Teknik dinding perak telah mencapai tingkat ke-7 puncak, aku dapat menantang peringkat ke-8 hanya dengan otot aku sendiri. Jika aku menggunakan Silver Air Barrier, bahkan peringkat ke-9 tidak akan dapat melukai aku untuk waktu yang singkat. Zhao Feng menganalisis kekuatannya. Di bawah peringkat ke-9, pada umumnya tidak ada satupun pertandingannya kecuali mereka sejajar dengan Beimoy, yang telah melatih beberapa seni bela diri suci ke tingkat yang tinggi. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Feng mengedarkan teknik dinding peraknya untuk sepenuhnya menyerap sisa-sisa obat terakhir di tubuhnya. 4 hingga 5 hari kemudian, energi yang tersisa telah diserap oleh teknik dinding perak dan itu hanya setengah langkah menjauh dari tingkat ke-8. Jika aku menggunakan serbuk penguatan tubuh emas sekarang, teknik dinding perak dapat mencapai tingkat ke-8 selama aku menanggung energi kacau. Cahaya melintas di mata Zhao Feng. Setelah berpikir untuk waktu yang lama, dia memutuskan untuk tidak melakukan ini. Pertama, teknik penguatan tubuh emas terlalu kacau, setengah dari kultivator dari peringkat ke-8 yang menggunakan ini lumpuh. Energi yang terkandung di dalamnya setengah tingkat lebih tinggi dari pil tubuh salju dingin dan pil tulang Sun Burning. Kedua, kelanjutan penggunaan sumber daya berarti bahwa itu tubuhnya akan mulai menolak penggunaan pil dan tidak mencapai efek terbaik. Oleh karena itu, Zhao Feng memutuskan untuk perlahan-lahan kultivasi dirinya daripada menggunakan Golden Body Strengthening Powder. Selama beberapa hari ke depan, dia fokus pada berkultivasi Silver Wall Technique dan pada saat yang sama, dia mencoba untuk mendapatkan pemahaman dari Four Wind Stances dan Mysterious Wind Palm dalam dimensi mata kirinya. Setelah gerombolan binatang itu, potensi Zhao Feng sekali lagi telah ditingkatkan dan kedua sikang 4 angin dan angin misterius mengalami peningkatan besar. Seiring waktu berlalu, Zhao Feng sepenuhnya belajar sikap tornado. The Tornado Stance dapat meningkatkan kekuatan dan area serangan. Zhao Feng menggabungkan posisi tornado dengan Starfinger membuat yang terakhir sebanding dengan seni bela diri Holy. Jika ia mampu menggabungkan sikap tornado dengan angin misterius, mungkin kekuatan itu bahkan bisa melebihi seni bela diri suci yang normal. Selanjutnya, Zhao Feng mulai melihat ke dalam langkah ketiga dari 4 sikap angin partial. The Partial Wind Stance adalah skill ofensif, yang tidak sulit dan tidak mudah dipelajari. Pada hari ini, pemahaman Zhao Feng tentang sikap angin sebagian akhirnya mencapai kemacetan pada 30–40%. Menutup matanya, Zhao Feng pergi melalui seni bela diri Holy. Misterius angin palem umumnya telah sepenuhnya bersandar. Dari 4 posisi angin, 3 yang pertama telah dipelajari. Dibandingkan dengan itu, Starfingernya telah berkembang yang terbaik, mencapai level ke-6, hanya 1 level dari yang tertinggi. Masih ada 1 bulan sebelum tes masuk klan, tapi teknik tembok silver aku masih belum mencapai level 8. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, ia terutama berfokus pada tubuhnya daripada kultivasi. Selama pondasinya kuat, kultivasinya akan meningkat. Jadi dia tidak fokus untuk meningkatkan kultivasinya atau yang lain, dia pasti sudah mencapai peringkat ke-8. Tetapi masalahnya adalah, tahap-tahap selanjutnya dari teknik penguatan tubuh jauh lebih sulit dan mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperbaikinya. Zhao Feng menghela nafas dan berjalan keluar dari tempatnya untuk menghirup udara segar dan bersantai. Itu tidak efisien untuk mempertahankan kultivasi, terkadang relaksasi membantu kemacetan. Tuan Muda Zhao, beberapa hari yang lalu, Tuan Muda Beimoy mengundang kamu untuk bergabung dengan perjamuan. Seorang pelayan berkata dengan hormat. Beimoy, perjamuan. Zhao Feng merasa agak aneh, mengapa ada pesta?
Pelayan itu menanggapi pikirannya, beberapa hari yang lalu, Tuan Muda Beimoy mencapai peringkat ke-9 bahkan belum mencapai 16 tahun, mengejutkan Istana Guanjun. Tuan Guanjun telah memutuskan untuk mengadakan perjamuan untuknya. Petik 1. Peringkat ke-9. Hati Zhao Feng melompat. Tidak sulit membayangkan bahwa itu Beimoy juga telah melakukan perbaikan besar setelah gerombolan binatang, yang membantunya mencapai peringkat ke-9. Dalam 20 tahun terakhir, tidak ada berita tentang siapapun yang mencapai peringkat ke-9 sebelum berusia 16 tahun di dalam negara Cloud. Orang harus tahu bahwa itu banyak kultivator bahkan tidak akan bisa mencapai peringkat ke-7 di seluruh hidup mereka dan setiap peringkat setelah peringkat ke-7 lebih sulit dijangkau. Bahkan 16 tahun dan di peringkat ke-9, sangat tidak beruntung berada di generasi yang sama dengan Beimoy. Zhao Feng menarik nafas. Biasanya, orang-orang jenius seperti Nan Gongfan dan Feng Hanyu akan menjadi tingkat teratas di generasi mereka, tetapi setelah bertemu dengan Beimoy, sorotan mereka semua diambil olehnya. Zhao Feng bertanya, kapan jamuan makan? Petik 1. Besok malam. Pelayan itu menjawab sambil membungkuk. Zhao Feng mengangguk saat dia merasakan sejumlah besar tekanan di dalam hatinya. Dari situasi saat ini, kesenjangan di antara mereka tetap sama, meskipun ia telah meningkat dengan pesat. Kembali ke kamarnya, Zhao Feng tenang dan melanjutkan kultivasi teknik tembok peraknya. Di bawah tekanan super ajaib, suara pepeh datang dari dalam mata kirinya yang mengeluarkan aura aneh ke tubuhnya. Perasaan listrik dan mati rasa muncul di seluruh tubuhnya saat ia melatih teknik dinding silvernya. Hati Zhao Feng melonjak saat ia segera sepenuhnya mengedarkan teknik dinding perak. Suatu hari dan malam kemudian, sebuah cairan lengket berwarna hitam pekat muncul di tubuh Zhao Feng. Tubuhnya terasa sangat bagus saat dia mencapai tingkat yang baru. Pada saat ini, dia melepaskan aura tak terlihat hanya dari dia bernafas. Teknik dinding perak telah mencapai tingkat ke-8 dalam situasi ini. Zhao Feng menghela nafas dengan ekspresi gembira di wajahnya. Biasanya, teknik tembok peraknya membutuhkan sekitar setengah bulan hingga beberapa bulan untuk menerobos. Tapi mungkin karena tekanan dari Beimoy, mata kirinya memicu potensinya. Zhao Feng sangat yakin bahwa itu tidak ada yang menjadi temannya di peringkat ke-9 dan dia bahkan mampu menghadapi peringkat ke-9 yang normal. Kriik, Zhao Feng tersenyum saat dia berjalan keluar ruangan. Di luar, bulan yang indah bersinar di langit malam yang gelap. Aku hampir lupa, perjamuan Beimoy malam ini, jantung Zhao Feng berdegup kencang. Melihat waktu itu sepertinya perjamuan sudah berjalan untuk sementara waktu sekarang. Teng, Zhao Feng segera menuju ke arah perjamuan. Di langit malam yang gelap, bulan purnama yang cerah membuat bintang-bintang tampak redup. Adegan ini sepertinya simbol Beimoy mengambil cahaya para jenius lainnya. Lokasi perjamuan itu adalah Spiritual Martial Hall dan hanya beberapa orang yang diundang. Ketika Zhao Feng berjalan di dalam Spiritual Martial Hall, dia menemukan bahwa perjamuan itu akan segera berakhir. Di dalam aula, Lord Guanjun dan semua muridnya hadir. Saudara Zhao, mengapa kamu baru tiba? Alis Nan Gongfan mengangkat. Salam, Guru, selamat, Saudara Beimoy. Zhao Feng tidak peduli dengan Nan Gongfan saat dia pergi untuk menyambut Tuan Guanjun dan mengucapkan selamat kepada Beimoy. Aura Beimoy bahkan lebih kuat dari sebelumnya, membuktikan bahwa ia telah mencapai peringkat ke-9. Dibandingkan ketika dia berada di peringkat ke-8, dia sekarang 2 kali lebih kuat. Di bawah analisis mata kirinya, Zhao Feng menyimpulkan bahwa kekuatan Beimoy dekat dengan seniman bela diri setengah langkah suci. Ini berarti kekuatan Beimoy telah melampaui Ye Lin Yun dan Third Guard dan hampir tidak ada yang menjadi temannya di bawah pangkat bela diri Holy. Tuan Guanjun dan Beimoy tidak begitu keberatan bahwa Zhao Feng terlambat. Tuan Guanjun dan Beimoy, tuan dan murid, adalah fokus perjamuan itu. Lord Guanjun tersenyum gembira saat melihat Beimoy dengan penuh perhatian, cinta, dan harapan. Dibandingkan dengan dia murid lain seperti Nan Gongfan, Zhao Feng dan Yang Qingsan seperti daun bunga. Masih ada 1 bulan sebelum ujian masuk ke Broken Moon Clan. Murid di sini pasti akan memenuhi harapan guru. Beimoy berjanji, dia bisa merasakan harapan dan perhatian dari Lord Guanjun. Kamu murid guru yang terbaik dan aku percaya kamu bisa melangkah lebih jauh setelah memasuki klan. Tuan Guanjun mengangguk, tersenyum. Perjamuan telah berakhir, meninggalkan Lord Guanjun dan 6 muridnya. Bahkan orang-orang seperti Ye Lin Yun telah mundur,
yang membuat Zhao Feng berpikir bahwa itu Lord Guanjun akan mengatakan sesuatu yang penting kepada murid-muridnya. Kamu semua tahu bahwa itu masih ada 1 bulan sampai ujian masuk dari klan bulan rusak dan guru di sini hanya memiliki 3 rekomendasi. Dalam waktu 10 hari, aku akan memilih 3 orang tergantung kekuatan dan potensi kamu. Lord Guanjun langsung masuk ke topik. Hati semua orang bergetar ketika mereka mendengar ini. Meskipun mereka semua memiliki tuan yang sama, mereka harus bertarung dengan yang lain untuk 3 tempat. 6 orang, 3 rekomendasi. Di tengah mereka, Bei Moi dengan mudah mengambil 1 tempat. Ini berarti bahwa itu dari Yang Qingsan, Nan Gongfan, Feng Hanyu, Zhao Feng dan Zhao Yufei. Hanya 2 dari mereka yang akan dipilih.